Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Sharing on the Road ya. Kali ini tetap bersama saya Yadi Sobo Hidayat. Di samping saya ada Bapak Dr. Wahyu Triasmara. Kita sambil menikmati perjalanan, sepertinya seru kalau kita ngobrol tentang berbagai tema yang mungkin barangkali bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Akhir-akhir ini memang Masya Allah luar biasa ya Pak Dokter, negeri kita ini diguncang dengan berbagai musibah ya. Setelah musibah banjir, longsor ya, gempa juga, dan luar biasa menyisakan kesedihan yang begitu mendalam bagi keluarga yang tertimpa musibah terutama, dan juga bagi kita semua ya. Tetapi seringkali kita tidak bisa mengambil hikmah yang kemudian menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kali ini kita akan coba berdiskusi, sharing ya, selama mungkin 1 jam perjalanan ke depan, apa sih yang bisa kita lakukan ya ketika musibah itu hadir ya, apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita ya. Dan kita tahu Pak Dokter dengan DRW Skincare-nya Masya Allah luar biasa Dok ya. Alhamdulillah kita banyak membantu ya, turun di berbagai lokasi bencana untuk memberikan bantuan. Nah, menurut dokter nih, apa sebetulnya yang hari ini ya, ketika negeri kita ini terus ditimpa musibah, yang bisa kita lakukan sebagai individu, baik itu pengusaha ya maupun orang yang bekerja biasa, apa sih kontribusi kita ini yang bisa kita lakukan? Pertama-tama saya mau ucapkan salam dulu buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini lagi di jalan mau menuju bandara. Oke. Kita mau ke mana, Ustaz? Ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan Banjar. Untuk pertanyaan Ustaz tadi, memang hari ini kita turut prihatin ya dengan banyaknya musibah di berbagai daerah. Hampir merata sih ya, di Jawa, Sumatera, di Kalimantan sampai Sulawesi, hingga Papua juga. Kita di momen seperti sekarang ini, tanpa adanya musibah bencana alam aja udah kondisinya cukup berat ya Ustaz ya. Wabah ini ya, pandemi ini ya Ustaz ya. Pasti banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Setahun loh kita Dok. Ya, setahun. Ya, betul. Ya, kehilangan penghasilan juga. Ya, betul. Yang usaha jadi semakin sulit. Di tengah kondisi bencana seperti itu, tentu mereka akan tambah berat ya Ustaz ya, kondisi kehidupannya ya Ustaz ya. Bahkan saya kemarin sempat ngobrol dengan rekan-rekan dari Aksi Cepat Tanggap itu, ACT ya, yang dulunya menjadi donatur, sekarang ada juga yang menerima bantuan. Tadinya muzaki, sekarang jadi mustahik. Ya betul, betul Ustaz. Jadi kondisi itu tentu sungguh berarti memang hari ini kondisinya sangat berat sekali ya Ustaz ya. Tapi kita tetap harus optimis dan tetap optimis bahwa mungkin kita yang masih diberi sedikit kelonggaran ya, setidaknya bukan sebagai wujud untuk pamer ya Ustaz ya, tapi ya kewajiban sih ya, lebih kepada kewajiban kita sebagai sesama umat manusia untuk juga bisa meringankan setidaknya Ustaz. Karena saudara-saudara kita tidak harus besar kok. Wujud bantuan itu ibaratnya apa ya, support aja. Mengucapkan keprihatinan itu udah bisa membesarkan hati seseorang ya Ustaz. Apalagi bisa memberikan materi atau mungkin bantuan-bantuan sembako dan segala macam, itu tentu sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita. Dan seperti itu Ustaz. Dalam hadis begini Dok, ada Rasulullah SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dan ini menurut saya ini kesempatan buat para pengusaha ya, untuk kemudian berbagi ya. Salah satu cara mungkin yang ya kita nggak pernah tahu ya. Kadang-kadang kan dalam bisnis itu ada yang sifatnya strategi ilahiyah ya. Ini nggak ada tuh dalam strategi bisnis apapun. Kenapa bisa sukses dan sebagainya? Ya ini salah satunya. Kesempatan kita untuk kemudian berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Ya karena ya disitulah letak mungkin pertolongan Allah untuk hadir gitu. Nah, dokter merasakan itu juga gitu, bahwa ketika
kondisi pandemi seperti ini, bisnis terhantam sana sini Yes. gitu ya. Dan ketika kita berbagi, efeknya luar biasa, benar nggak dok? Kalau untuk perusahaan kami sendiri ya, Iya. Tat, ya, dampak pandemi ini tentu sangat terasa sekali, Iya. Tat. Bahkan kalau hitung-hitungan matematika turunnya lumayan drastis, Luar biasa ya. luar biasa. Tapi yang saya rasakan pribadi ya, Tat, Iya. yang saya rasakan pribadi, mungkin Ustadz dan teman-teman juga bisa melihat, saya barangkali ya tidak terlalu yang merasa apa ya, mungkin kelihatan pusing gitu ya. Iya. Atau kelihatan sedih gitu karena kondisi seperti ini mungkin hampir merata ya, hampir banyak pengusaha mengalami juga, baik yang besar, sedang atau yang kecil. Dan kita juga sebagai pengusaha justru jangan jadi malah terlalu dalam kesedihan dan keterpurukan. Iya, Tapi iya. bagaimana kita bangkit ya, salah satunya ketika kita masih diberi kelonggaran, ya ayo kita sedikit lah berbagi. Dan bahkan dok ya, Oh, dokter ini kan ketika malah orang di pandemi ini ya, PHK gitu kan terjadi besar-besaran, ya kita malah membuka lapangan kerja kan gitu. ya kalau itu memang kembali lagi pada prinsip saya, Ustadz. Dulu ketika awal membangun usaha, walaupun klinik buka masih sepi, tapi kita merekrut istilahnya lamaran yang masuk untuk bergabung dengan DMW, dan ternyata dari situ prinsip itu kami dapat bahwa mereka, teman-teman yang gabung dengan kita juga membawa rezeki untuk mereka sendiri dan juga untuk perusahaan. Iya. Jadi di masa sulit seperti ini, dengan banyaknya orang mencari pekerjaan mungkin sulit, ya kami berusaha untuk bisa membuka lapangan usaha baru sehingga bisa merekrut pekerja baru walaupun belum banyak. Jadi dokter nggak pernah punya pikiran kalau mau bangun bisnis tuh, wah ini takut merugi, Oh, iya. gimana rekrut banyak orang Iya. gitu. Kalau takut rugi enggak ya, karena kita pasti udah mengambil resiko ya, Iya. untung dan rugi dalam usaha. Betul, betul. Tapi kita tentu harus tetap berhitung secara cermat dan tetap optimis dong. Betul. Nah, walaupun kondisi pandemi seperti ini, yang kita ambil justru bisnis-bisnis yang hari ini kebanyakan sedang tutup nih. Ya. Nah, seperti resto, seperti transportasi, ini kan banyak yang sedang kurang jalan gitu ya. Tapi kita optimis, justru di masa seperti ini kita mulai dari nol lagi nih. Betul. Nah, teman-teman yang sudah pada di atas kemarin, ibaratnya kita kalau bersaing ya kita sama-sama dari nol Iya. nih. Ya kalau kita bicara travel wisata dong, Ya, ya gak ada sekarang travel unggulan. betul. Karena semua mulai dari nol. Mulai dari nol. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman pelaku pendidikan, hari ini ternyata itu nggak ada sekolah unggulan. Iya, Semuanya sama. Kenapa? Betul. Karena semuanya main online kan gitu. betul kan. Jadi kualitasnya ya hampir sama gitu. Iya, Rata-rata ya. betul. Jadi ini salah satu ini ya Tat, sisi positif yang bisa Betul. kita ambil sebagai pengusaha ya. Sebagai pengusaha, salah satunya adalah kita jangan takut bersaing sih. Dan ayo kita sama-sama, tujuannya itu tadi, bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya di masa sulit seperti ini. Yes. Karena saya yakin insya Allah teman-teman juga akan membawa rezekinya untuk keluarganya, tapi juga akan membawa rezeki untuk perusahaan juga. Dan itu benar-benar jadi prinsip sih buat kami, Ustaz. Kalau masalah untung rugi, belakangan deh. Kalau kita nggak mulai, kapan kita mau beraksi? Gitu. Iya, Nah, iya, kita harus berani mulai dulu. Nanti didukung dengan tim dan semangat dari teman-teman. Insya Allah pasti kita bisa kok. Karena kalau ditarik dong, Ditarik. ada satu ayat di surah Ali Imran ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Ini dalam penciptaan langit bumi, dalam pergantian siang malam, termasuk barangkali dalam situasi pandemi wabah Covid seperti ini, itulah ayat. Ayat itu kan tanda, hikmah, itu bisa jadi pelajaran penting yang bisa diambil. Ya. Tapi yang cuma bisa ngambil ulul albab. Ulul albab itu orang yang punya pikiran jauh ke depan, ya, dalam arti ya dia punya pikiran untuk Visioner. visioner gitu. Bagaimana melihat musibah ini itu sebagai peluang, baik peluang untuk memperbaiki diri dia secara personal, yaitu kalau dia punya usaha itu memperbaiki usahanya, Ya, itu. kan menarik gitu. Jadi
ya ini bangun dari zona nyaman lah. bangkit dari zona nyaman gitu, karena tidak banyak loh Dok, orang yang kemudian ketika pandemi hari ini ya kemudian terpuruk usahanya, ya alih-alih dia membenarkan mengoreksi bangkit gitu ya usahanya, secara pribadi pun dia nggak punya perkembangan apapun gitu. Nah, artinya ya ini kan sesuatu yang menarik lah gitu ya. Dan apa sih Dok pesan gitu buat siapapun yang hari ini ya, baik dalam bisnis, baik dalam karir. Hari ini kalau lihat lowongan pekerjaan jutaan orang melamar gitu, tapi ya mungkin belum rezekinya mereka diterima gitu. Nah, pesan apa yang bisa Dokter sampaikan untuk siapapun di luar sana yang hari ini menonton ya, menyaksikan video ini? Kalau pesan ya Ustaz ya, pesan sih mungkin kembali lagi ya, mungkin kalau kami pribadi sih belum bisa ya mungkin untuk memberikan tips ya, mungkin barangkali berbagi lah ini ya pengalaman mungkin tidak akan terlalu signifikan ya untuk teman-teman, karena tentu hari ini harus aksi ya, tapi saya lebih ke ingin memotivasi aja buat teman-teman bahwa kondisi hari ini memang sulit sekali, dan bahkan di semua bagian belahan bumi kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, kita tidak perlu saling menyalahkan lah intinya, tapi bagaimana kita harusnya saling menguatkan satu dengan yang lain ya, kasih influence positif lah di sosial media dengan selalu memberikan atau membagikan semangat untuk siapa aja, yang berusaha, yang bekerja, supaya bisa bangkit sama-sama. Makanya moto atau slogan kita hari ini ya bangkit setelah sakit gitu ya. Ya kita memang motivasinya harus bangkit. Kalau bukan kita yang memulai untuk bangkit, siapa lagi? 1 orang bangkit, 2 orang bangkit, 3 orang bangkit, semua orang 1000 jutaan akan bangkit bersama-sama, dan pasti di tengah kesulitan apapun, ketika kita kuat bersama-sama bersatu, kita bisa lepas dari kesulitan tersebut. Dan jangan takut di masa seperti ini. Justru kalau mencari pekerjaan sulit, berarti Allah mungkin ngasih pandangan lain. Barangkali teman-teman punya keahlian, teman-teman punya kemampuan dalam berwirausaha, siapa tahu bisa menjadi seorang wirausahawan. Dan hari ini juga banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan sih di dunia maya, dunia online. Kita bisa mengaktualisasi diri kita untuk ya barangkali menjadi influencer, atau ketika tetangganya punya suatu produk yang bagus, teman-teman lebih suka bermedia sosial, akhirnya banyak fansnya mungkin atau banyak temannya, bisa digunakan untuk mempromosikan jualannya tetangganya atau produknya bikinan saya ingin temannya. cerita dokter yang itu apa, warung itu gimana biar caranya lebih jadi melebar penjualannya, dia terasi dapat apa gitu. jadi sekarang hampir semua industri retail kan dikuasai oleh segelintir pemain ya. Warung-warung mulai kalah lah, bersaing lah. Walaupun harganya sebenarnya kalau mau dicek mungkin lebih murah, tapi kadang-kadang penampilannya kurang menarik ya. Nah, jadi memang manajemen atau teknik sistem atau marketing itu perlu ya sebenarnya. Dan sayangnya belum banyak yang mengajarkan itu sampai tingkat-tingkat di bawah itu saja. Itulah yang akhirnya digunakan oleh tingkat-tingkat atas untuk memonopoli ya, ibaratnya memonopoli retail itu. Nah, makanya ya yang muda-muda yang senang bermedia sosial ya bisa tuh, yang mungkin ibunya atau saudaranya punya warung, ya diajarin sistem marketing bagaimana walaupun hanya warung kecil tapi dipromosikan lewat Facebook, lewat Instagram, tidak masalah. Saya kira tidak masalah. Kita harus mulai open mind menggunakan sosial media untuk bisnis apapun itu. Orang warung dilewatin kuburan di kampung aja sekarang bisa jadi viral gitu kan. Nah, kita harus punya strategi marketing. Misalnya tadi yang Ustadz bilang jualan terasi, beli apa misalnya dapat terasi misalnya, atau mungkin sayur bonus cabai. Dan hari ini tuh trennya nggak tahu ya, pandangan dokter gimana? Prediksinya kan menurut
menurut ya para pemerhati pasar 2021 itu apa brand-brand lokal ini ya akan naik melesat Naik, gitu ya. Jadi ini sebenarnya peluang kan buat siapapun di luar sana yang mau berwirausaha karena ya brand lokal ini akan jadi sangat tren sekali gitu. Gimana menurut dokter itu, Dok? Ya, saya bersyukur sekali ya kalau memang demikian ya. Iya, Karena sebuah negara bisa dikatakan akan naik kelas dari berkembang menjadi maju kan memang berdasarkan seberapa banyak orang yang berusaha Betul. menjadi pengusaha gitu ya. Kalau masih kebanyakan orang bekerja di kantoran atau mungkin mohon maaf ya, sekarang kan orang lebih banyak mengejar menjadi PNS gitu ya. Ya tentu negara kita ya mungkin apa ya, kalau dibilang tadi syarat menjadi negara yang lebih maju adalah lebih banyak pengusahanya, ya kita tetap akan dalam kondisi seperti ini ya, walaupun tetap ya profesi apapun itu baik asalkan halal ya tadi ya. Namun itu tadi sekali lagi kita harus percaya diri dan yakin mampu, tidak harus selalu menjadi aparatur sipil, tapi bisa menjadi seorang pengusaha apapun itu ya. Yang penting halal, barokah, insya Allah kita bisa tidak hanya membesarkan diri kita, keluarga, tapi bisa membesarkan bangsa ini biar lepas dari keterpurukan, lepas dari kemiskinan, dan bisa menjadi negara yang lebih maju. Kita merindukan, Dok, ada satu momen mungkin anak-anak muda Indonesia ini lebih bangga memakai brand lokal ketimbang brand luar gitu ya. Atau mereka lebih pride gitu ketika mereka nongkrong ngopi itu di kafenya lokal gitu ya, bukan kafe luar sana gitu. Karena itu ada kebanggaan. Kopinya lebih mahal ya. Ya gitulah. Tapi kan rasanya juga sebetulnya produk lokal kita tidak kalah ya. Tidak kalah. Nah, contoh misal dalam hal sepatu, sandal ya, apalagi tas dan sebagainya. Brand lokal itu sebenarnya nggak jauh. Memang jadi kita memang harus membangkitkan dulu kepercayaan diri. Tuh. Percaya diri bahwa ya skincare lah, Dok, itu salah satunya kan. Skincare gitu. kita pengen sih bahwa skincare kita yang dari lokal kota kecil ini bisa setidaknya merambah ke nasional dulu deh. Betul. Nah, nasional dulu. Jangan ada perbaikan lah tentunya. Termasuk brand-brand yang lain, saya harap teman-teman pengusaha harus optimis bahwa kita bisa menangkan pasar dalam negeri dulu. Nah, kita nggak usah bicara yang muluk-muluk. Pokoknya kita menangkan pasar dalam negeri karena ini Indonesia ini sasaran justru pasar dari luar negeri yang begitu gurih gitu ya tadi. Nah, gimana dengan hampir 250 juta penduduk, tentu kita adalah pasar besar di wilayah Asia dan dunia bahkan. Selain itu optimis. Selain percaya diri, kita harus optimis bisa bersaing dengan pasar di luar, walaupun memang ya mungkin agak berat ya. Ya terbentur banyak hal lah ya, modal, ya dukungan, dan insya Allah tapi kita bisa dan saya juga sampaikan ke teman-teman, kalau teman-teman mungkin minat atau tertarik dan punya ide atau kreativitas yang bisa menjual, jangan sungkan-sungkan loh, hubungi kita ya tadi di keluarga besar DRW Group ini. Kita bisa sama-sama menjadi pengusaha bareng-bareng. Nah, bukan menjadi pekerja ya, ini semua di DRW itu adalah pengusaha insya Allah, tapi memang kita ibaratnya manfaatkan betul potensi-potensi yang ada di dalam diri masing-masing, memanfaatkan betul kemampuan, ide-idenya ya untuk maju berkembang bersama-sama. Karena ya itu tadi sesuatu yang besar pasti dimulai dari kecil. Betul. Kalau kita sekarang bisa bersama-sama dengan misal para pelaku UMKM gitu ya, atau UKM dimanapun gitu ya, mereka punya ide gagasan menarik, ya tentu saja selama kita bisa support ya kita support, karena sangat senang sekali. Karena tujuannya kompetisi itu tadi kompetisi besar itu ya, kalau di bawah ini sudah menang gitu. Insya Allah ya, memang tujuannya bagaimana kita bisa sama-sama bangkit, sama-sama maju. Ya untuk memulai sebuah negara besar harus dimulai dulu dari ekosistem kecil yang solid. Itu kan, itulah cita-cita kami bersama-sama teman-teman. Insya Allah bisa terwujud. Kalau dulu mungkin saya lebih berpikir pada mindset usaha itu ya
hanya supaya bisa bertahan. Betul. Tapi sekarang saya mempunyai mindset selain bisa bertahan ya bisa berkembang lebih luas untuk memberikan manfaat seluas-luasnya. Amin. Amin. Ya, amin. Karena itu tadi ada kita kemarin pernah diskusi dok ya, ke teman sedekah itu ya sedekah, sharing, berbagi gitu. Itu kalau dalam hadis as-shadaqatu tarfa'ul bala. Ya. Jadi sedekah itu salah satu keutamaannya itu adalah menolak, mencegah atau bahkan mengurangi musibah yang turun kepada kita. Jadi ketika pengusaha ditimpa oleh musibah ya mungkin ada kekurangan, bahkan mungkin ada bisnis yang kemudian rugi. Salah satu cara yang bisa dilakukan yang ya mungkin secara matematik nggak masuk ya, Mas. Tapi ya ini matematikanya Allah. Sedekah ini pasti akan mengurangi beban. Dan betapa banyak orang membuktikan dok ya. Betul. Bahwa setelah mereka bersedekah, Sangat. ya mungkin secara materi meningkatnya sedikit, tapi ada ketenangan batin luar biasa. Betul banget, betul banget. Itu Itu kan sangat yang terbukti, kita rasakan kan betul, gitu. kan? Ketika kita berbagi, masya Allah luar biasa. Betul. Bukan cuma ya materi, Ya. bisa kita hitung lah gitu. Betul. Tapi ada hal di luar sana yang nggak bisa diukur dengan materi. Itu ketenangan Ya. batin, betul kan? Dok? Ya ibaratnya kebahagiaan itu ketika kita megang uang 100.000 dan Ya. itu bahagia kan. Tapi ketika 100.000 bahagia dong. iya, bahagia, tapi ketika 100.000 itu kita bagikan untuk 10 orang, termasuk kita dapat 10.000 ya misalnya, itu ternyata di hati ini rasa bahagianya berkali lipat juga kan. Yes. Itu benar-benar itu yang kami sendiri rasakan. Dan ketenangan itu nggak bisa dibeli dengan Tidak bisa. uang itu. Tapi Tidak ketika bisa. kita bisa berbagi, melihat senyuman orang lain yang itu tadi ya kan terbantu oleh kita. Ya bukan barangkali ini. Kenapa kemudian sedekah menolak musibah, mencegah musibah? Karena sedekah yang kita berikan kan itu pasti ada doa yang disampaikan untuk kita. Betul. Contoh misal Pak Dokter dengan DRW Skincare berbagi turun langsung ke lokasi bencana, membagikan apapun yang bisa dikonsumsi oleh para korban di sana. Kan ada doa yang terpanjatkan. Nah doa yang terpanjatkan inilah yang kemudian menolak bala musibah Amin. untuk berbagai bisnis yang kita Amin. lakukan. Amin. 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 Jadi ya balik lagi kepada apa yang tadi kita diskusikan di awal. Ya. Yang salah satu yang bisa kita lakukan ketika hari ini negeri kita terus diguncang dengan berbagai musibah, jangan pernah lelah untuk berbagi itu. Ya, dan kita dari Skincare ini, dari Grup Indonesia ini betapa beruntung dan kita punya jaringan yang hampir merata di Sabang sampai Merauke. Jadi ketika ada satu titik yang mengalami musibah, ya walaupun kita hanya sekedar 1.000-2.000 ya ibaratnya ya, atau hanya sekedar mie instan. Iya. Alhamdulillah teman-teman selalu tergerak hatinya untuk bisa merapat ke lokasi-lokasi tersebut untuk bisa mensupport, setidaknya bisa menguatkan ya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Walaupun mungkin wujudnya ya tidak seberapa, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan ketulusan hati teman-teman semua bisa membuat usaha ini terus berkembang dan bertahan. Semua dan bertahan. Terima kasih banyak teman-teman semua telah menjadi bagian DRW Grup Indonesia dan telah menjadi orang-orang yang baik secara kemanusiaan untuk sekitarnya. Dan tentang bagaimana tips agar kemudian bisa bangkit setelah sakit, bocoran itu ya. Ini ada buku yang nanti ditulis sama Pak Dokter. Amin. Siapapun nanti boleh membaca kisah perjalanan beliau karena bukan sekedar kisah dok ya, bukan sekedar biografi semata, tapi juga bagaimana upaya kita pengalaman menghadirkan sesuatu yang bisa jadi menjadi inspirasi untuk siapapun nanti para pembaca. Yes. Boleh sedikit bocorannya dok? Iya. Ya sebenarnya kalau buku itu bisa dibilang ya mungkin saya sendiri ya, saya pribadi sih merasa belum pantas ya untuk membuat sebuah buku atau membagikan cerita, karena apa yang saya alami dan jalani selama ini ya belum terlalu hebat ya, belum terlalu mungkin untuk dikonsumsi secara publik sudah layak gitu ya. Tapi saya optimis dengan apa yang kami tulis, dibantu dengan Ustaz Yadi tentunya, itu setidaknya ya untuk keluarga besar DRW, untuk beauty konsultan DRW itu bisa memotivasi, bisa memberikan masukan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang sulit, bagaimana menghadapi masa-masa terberatnya dalam hidupnya dengan cara-cara yang simpel aja, tidak perlu dengan cara-cara yang
teori-teori berat ya, gitu ya. karena memang pengalaman kami ya pengalaman Ini based on sehari-hari. experience gitu ya. dan ya itulah yang bisa insya Allah kami bagikan hingga kami hari ini bisa masih alhamdulillah bertahan di tengah kondisi sulit seperti ini, dan justru bisa lebih banyak lagi mempunyai keluarga besar dengan unit-unit usaha yang baru. Karena salah satu ilmu jariah itu ilmu yuntafa'u bihi. Ini sebetulnya kompor saya buat Pak Dokter. Jadi agar ilmu itu terus menjadi jariah, ya itu ilmu yang dimanfaatkan. Amin. Nah, agar ilmu itu termanfaatkan kan harus dibagi dong. Ya. Itu jadi Ya, Masya Allah luar biasa, kita tunggu Amin. nanti Insya Allah terbitnya buku Insya Allah. Pak Dokter. Dan bulan depan ya tadi. Insya Allah bulan depan ya, bulan depan kita launching ya, Amin, sama amin. gathering ya. Ini niat ya saya terutama Ya. ketika menyemangati Pak Dokter, niatkan dok Terima kasih ini banyak. untuk terus berbagi manfaat. Amin, amin. Ya, Terima kasih karena ya ada banyak hal yang bisa kita lakukan Ya. untuk menjadi dan menebarkan kebermanfaatan bagi orang. Amin, amin. Ya. Itu saja, mungkin dokter ada pesan Siap. terakhir yang bisa disampaikan sebelum video ini Ya, berakhir? pesan saya tetap ya teman-teman, kita walaupun kondisi sulit, kondisi sakit harus bangkit, dan insya Allah bersama kita kuat, bersama kita bisa tetap sehat, sukses, berjaya, tentunya bersama DRW Group Indonesia. Itu aja Ustaz Siap. yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ustaz dan rekan-rekan semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Teman-teman semua di rumah juga yang menyaksikan juga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan ya tadi. Amin, amin. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Oke, penonton semua yang ada di sana. Ini sebentar lagi kita akan sampai di bandara. Ya, makanya ini durasinya agak cepat ya karena kita ingin memanfaatkan setiap perjalanan itu menjadi sebuah ilmu hikmah yang bisa dibagikan kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan tayangan kali ini menjadi bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di perjalanan selanjutnya ya. Jadi jangan pernah tertinggal sharing on the road kita dimanapun kita, di kota manapun, insya Allah kita akan terus berbagi ya. Terima kasih. Salam sukses, sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.